Shalom, selamat datang kembali di PONI, podcast rohani bersama saya Raja Fernando dan tamu kita Ananda, Soebandono. Ini kali kedua kita bikin podcast. Bro. Saking serunya ya. Iya, kali ini kita bahas light aja, simple soal hubungan, relationship, sedap. Kan lu udah nikah nih? Udah married nih? Udah. Banyak kan yang mungkin karena ini sahabat muda, berarti kan terbelah tuh. Kebanyakan belum married, ya kan? Kebanyakan belum nikah, termasuk saya. Iya. Curcol. Nah, jadi di tahun-tahun awal pernikahan, orang bilang itu indah, apalagi habis bulan madu, abis itu lu ngalamin waduh, wah gempa bumi ya katanya, aduh. 5 tahun gitu? Pertama katanya ya. Oh ya bener gitu? Jujur gue aja kan belum sampai 5 tahun nih. Oke. Ya pasti kalau gue percaya sama istri gue pasti for eternity lah. Asik. Nah, tapi mungkin untuk membahas hubungan, gue bisa sharing satu sih. Kayak even sebelum nikah. Karena hubungan itu, kalau mulai hubungan, kalau biasa cowok itu kan kayak misalnya, aduh, kayak gue kalau misalnya udah pacaran, habis itu gue mau target nikah nih gitu kan, gue mesti siap nih sebelum gue pacaran, biasa kayak gitu kan. Tapi sebenarnya gue malah justru kebalik. Kalau cowok itu, yang penting adalah satu, dia mental dia siap, dia mental dia bagus. Kenapa? Kalau misalnya dengan mental bagus, dengan dengan perilaku dia yang bagus, walaupun dia mungkin dalam karir belum sukses atau apa, dia akan bisa tumbuh dengan cara benar. Iya kan, si cowok. Kalau si cewek sama, dengan mental yang bagus, dengan mental yang sehat, nggak akan naik dalam pacaran, walaupun misalnya masih ya karir atau itu belum sukses. Karena apa ya? Gue percaya hubungan itu growing together, punya satu visi misi untuk ngarah ke sana. Jadi bukan ibarat kayak hubungan itu lu sama-sama gelasnya full dua-duanya. Kalau misalnya ada yang 1,5 atau yang setengah, kalau dia bilang kurang, lu mesti ngisi dong. Iya kan. Tapi di mana kalau misalnya yang si ibarat nih yang cowok lagi setengah, ceweknya full, ceweknya ngisi yang cowok, ceweknya yang berkurang kan. Nanti apa yang ceweknya akan ngerasa gimana? Kayak gitu kan. Jadi glass full-nya itu mesti dari mental. Kalau menurut gue ya. Iya. Berarti harus libatkan Tuhan juga tuh. Oh betul. Untuk kita bisa terasa penuh. Betul. Gitu. Asik. Sedap tuh. Ya. Tuh. Tapi sebelum ngomongin nikah nih, karena kan tadi kita bicara banyak yang belum nikah. Berarti kan di proses pacaran. Betul. Nah, pacar. Untuk pada saat lo lagi pacaran, untuk lo yakin bahwa ini nih jodoh gue. Ini nih. Ya, gue ibaratnya gini, orang pacaran kan ada yang 5 bulan, 6 bulan married. Ada orang pacaran 10 tahun gak married. Gue tanya kenapa lo gak nikah? Gue belum yakin. Lo ngapain aja 10 tahun gitu. Iya. Waktu jalan terus bro gitu. Betul. Nah, ada gak ininya apa ya seperti, kalau di lo deh, di pengalaman lo deh, waktu lo yakin memutuskan untuk gue nikahin ini orang, apa tuh? Apa yang bikin gue decide untuk nikah Sasha ya? Gue nikah Sasha, gue decide untuk nikah Sasha. Sebenarnya dari awal gue udah mau pacaran sama dia, gue udah tahu tujuannya kemana. Dari awal. Oke, jadi nggak ada jalanin dulu tuh ya? Nggak ada jalanin dulu. Nggak ada ya jalanin dulu ya. Gitu. Oke. Gitu. Karena ibarat gini deh, lu kalau mau forever with this person, lu mesti ada QC dulu dong, ya kan? Ibarat lu kayak kasih CV ke kantor, lu lihat CV-nya kan, apa kayak gimana. Kalau misalnya dia pernah buruk, ya lu liatin lagi benar apa itu kan dulu, sekarang kayak gimana kan? Dia punya visi misi ke depannya enggak gitu. Iya. Dan kalau gue sih satu ya, mungkin pribadi gue, dia harus nerima gue kan, apa adanya kan. Kayak misalnya gue lagi butuh, bukan lagi butuh, ibarat kayak misalnya kayak gue lagi down, dia terima, dia support gue. Terus misalnya kayak gue lagi bener-bener proses yang ya sulit lah, you know lah, kayak misalnya kayak kita lagi proses butuh support, dia selalu ada kayak gitu. Oke. Berarti
proses pacaran penting sebenarnya ya. In the right way ya. Yes. In the right way ya. Berarti itu garis bawah ya. Iya, in the right way. Ingat. Ingat. Pokoknya jangan macam-macam dulu, yang itu dia. Iya. Karena gini, orang pacaran kita ya era sekarang ya. Kita bisa bilang ya, anak-anak sekarang pacaran itu kalau udah ngebucin, Pak. Waduh, Pak, Romeo and Juliet kalah, Pak. Waduh, parah, Pak. Kalau romantis. Aduh, telepon 50 kali, miss call 50 kali. Iya. Ada nggak sih ininya batasan? Kalau menurut lu gimana, Bro? Kalau gue batasan itu kalau lagi pacaran tuh butuh. Yes. Karena gini, lu belum ada komitmen serius, which is good. Kenapa? It's gonna take boundaries untuk kalian masing-masing develop yourself. Kekurangan kalian kalian coba perbaiki, kelebihan kalian kalian identify lagi. Misal gue kelebihannya 1 di A nih, gue punya kelebihan lagi nggak? Mungkin ada di B, dia coba lagi. Nah itu it takes a process, seperti itu. Karena for me itu lagi gue bilang kan dari awal, untuk jalin hubungan itu lu mesti dua-duanya tuh as a full of glass. Jangan ngediminish satu sama yang lain seperti itu. Iya. It's a good mental, bro. Itu tadi ya di awal ya. Sama gini, Bro. Nah, ada orang bilang kan sebenarnya relationship itu pondasinya adalah komunikasi. Iya. Gitu. Nah, ibaratnya dalam pacaran kita kan mengenal bagaimana cara pasangan kita berkomunikasi, gitu kan. Nah, gue dalam pernikahan nih, gue pengen nanya karena kan lu sudah di level itu. Di dalam pernikahan tuh masih problem nggak komunikasi? Karena ibaratnya lu kan udah pacaran sekian lama, terus lu masuki gerbang pernikahan, apakah lu sudah masih ada nggak sih masalah-masalah yang ibaratnya yang kayak misalkan ditanya kita udah berapa lama? Udah 2 tahun? Enggak, kita belum 2 tahun kok. Anniversary gitu kan? Iya. Komunikasi sih pasti ada gini, kayak gue jalin pernikahan juga nggak sepenuhnya mulus kan, pasti ada rock and bottom. Salah satu komunikasi, apalagi pas PSBB ini nih. Wah, iya benar. Satu rumah kan nih, ayo ngana lagi itu dia. Nah, problemnya adalah gue puji Tuhan, gue punya istri yang komunikasi salah itu sama kayak gue. Nah, jadi kayak ibarat kayak gue lagi me time sendiri, tapi begitu ada butuh apa ngobrol aja as a friend, as a like a best friend. Curhat apa, karena gini, bro, untuk cowok-cowok nih ya, cewek itu maunya didengar. Catat Mau didengar, maunya didengar tuh ya. Dikomentarin dia nggak mau. Lo dikomentarin nggak mau ya? Cewek, kenapa? Berarti kolom komen disable ya? Disable. Nah, disable for kayak lu kasih jeda 1 jam 2 jam. Nah, terus nanti kayak lu baik nih, kayak misalnya gini, dia kayak bini gue tuh ngomong apa, gue langsung komen. Gue kayak misalnya pas lagi makan, menurut kamu dengan tadi kamu cerita, kamu kayak mesti gini deh. Nah, itu dia baru accepting. Karena perempuan intinya mau dimengerti. Yes. Itu biasanya nanti harus tulis kayak perempuan harus dimengerti. Itu kayaknya. Kalau misalnya kayak lu pas baik ini lu pas PDKT deh gitu, cewek kan kayak si cewek ini curhat nih apa gitu, tapi tiba-tiba lu langsung ngelocos gini, dia kan rasa ini cowok apaan sih? Lebih karena gini, gua tangkap ya, karena di dalam suatu hubungan kalau kita cuman mendengar untuk pengen ngebalesin ngomongnya aja, kayak itu nggak sehat ya. Betul. Ya. Kayak lu dengerin aja, lu cukup dengerin aja, that's it gitu. Bahkan kayak kita pun kayak butuh itu juga, cowok pun juga itu juga. Kayak lu pengen tuangin nih apa yang lu rasain, tapi lu nggak usah komen kayak gitu. Even in marriage, one thing yang gue belajar ya, bro, lu mesti tahu selain communication style, lu mesti tahu love language pasangan lu. Beda-beda tuh setiap orang ya. Itu beda-beda. Iya. Kalau gue pas gue doing some research, gue tuh adalah appreciation. Jadi gue mau pasangan gue tuh muji gue. Itu gue. Okay. Nah, bini gue
dia tuh feel and touch. Dia mau dipeluk. Sentuhan fisik banget ya. Sentuhan fisik, benar-benar kayak tiap hari tuh harus ada kayak belayan kayak gitu. Dan ada juga yang gue tahu affirmation of gift. Jadi kayak kasih hadiah, surprising kecil gitu. Ya. Banyak communication love language itu seperti itu. Banyak orang ngerasa katakanlah love language gua misalkan sentuhan fisik. Nah, berarti banyak orang salahnya ternyata begini, Bro. Berarti kalau love language gue adalah sentuhan fisik, itu yang gue buat ke lu. Padahal belum tentu. Betul. Ke pasangan kita. Betul. Padahal belum tentu love language kita. Makanya itu suka ada di miskomunikasi di situ ya. Itu dia. Iya. Ih, menarik loh nih. Iya. Belajar loh nih kita. Iya. Nih, gue kembali ke pacaran ya. Siap. Pacaran nih. Artinya gini, kalau dalam pernikahan komitmen itu harga mati. Betul. Nah, kan ada orang bilang kalau lagi pacaran it's okay kenal dulu yang lain biar lu bisa milih. Atau orang bilang begitu. Berarti kan lu nggak sedang dalam komitmen dong. Iya. Misalkan lu pacaran sama si A, terus nggak apa-apa kenal si B, si C dulu biar lu bisa pilih. Nah, lu setuju atau lu lebih setuju kalau kita lagi pacaran sama A kita udah komit seperti pernikahan? Gimana menurut lo? Nah, gue balik lagi kan kayak gini. Lu kalau misalnya mau nikah, lu mesti decide dulu cewek ini bener atau enggak sebelum lu pacaran. Kayak gue tanya awal kan, kayak gue kenapa gue pacaran sama Sasha? Karena gue percaya gue akan nikah sama Sasha. Kayak gitu. Masa dengan ide seperti itu, mungkin kalau misalnya beberapa orang kayak feel lost, kayak mungkin udah terlanjur jalanin aja dulu, maka mereka seperti itu kan. Jalan aja dulu. Iya. Nah mungkin take a step back sebelum memulai kayak gitu. Dia banyak nanti kalau misalnya gue kenal sama ini, belum tentu sama yang si B, C, D, E, F, G ini ends up juga kan. Iya. Jadi you have to question yourself, benar gak nih lo bener-bener liatin dulu nih orangnya udah siap atau belum, seperti itu. Kayak gitu ya. Karena sekarang ini ya bro, masalah yang di milenial adalah pressure dari environment atau orang circle kita yang terdekat. Kok belum nikah? Kapan punya pacar? Itu jadi beban. For me, age is just a number. Kayak lu kalau mau nikah kapanpun, lu bisa. Karena nikah itu satu bro, lu harus ada persiapan yang ready. Dan lu kelihatan dari pacaran. Gue garis bawahi persiapan ya. Betul. Nah, karena gini, artinya banyak orang, mungkin gue lihat juga di dalam keluarga, pada saat menikah, mereka tidak di dalam level rohani yang sama. Betul. Nah, apakah itu dalam pacaran kita udah oke nggak sih, maksudnya untuk ngomongin rohani gitu, atau enggak apakah harus ada satu, misalkan nih kita harus bertumbuh dalam komsel yang sama kah, atau harus bertumbuh dalam gereja yang sama, atau seperti apa, atau misalnya gini, karena gue percaya oke lah pacaran terus ketemu ya kan. Nah ketemu kan biasanya kan kalau pacaran anak-anak kan sekarang tuh kalau nggak nonton ke kafe, tapi sekarang mungkin nggak bisa kali kalau corona kali ya, teleponan lama segala macem. Nah dia oke lah, dia ngebahas seperti yang tadi kita bahas bahwa personality, love language. Nah tapi seberapa penting menurut lo dia ngebahas sisi rohani di dalam pacaran? Menurut gue penting, karena itu balik lagi ya, lu tuh itu fondasi hidup. Bukan hanya fondasi hubungan, tapi itu fondasi hidup lo. Itu adalah prinsip lo kalau menurut gue. Karena dari rohani lu, dari tumbuh rohani lu bisa jadi pribadi yang lebih baik menurut gue. Iya. Kayak mungkin pas pas pacaran lu ngeliat nih kayak dia sering ke gereja, tapi ikut komsel. Nah, dengan mungkin pacaran lu aja komsel, dia kan tertumbuh kan seperti itu. Iya. Karena dalam rohani, gue percaya pertumbuhan itu penting. Yes. Itu dia. Iya. Dan kalau lu memfondasikan hubungan lu Tuhan juga, terus tadi yang bilang kayak komunikasi, gue yakin kok walaupun misalnya lagi ada masalah, pasti akan terselesaikan dengan baik. Dan lagi apapun itu pasti punya tujuan lebih baik. Kita bawa Tuhan dalam hubungan ya. Betul. Iya, berarti itu pesannya buat anak-anak yang sedang pacaran atau lagi cari pacar.
bawa dalam Tuhan. Betul, gitu. betul. Wis banyak yang ngamen. Banyak banget yang ngamen. Oke, masih ada waktu? Oke, gua mau nanya soal ini. Tadi kan kita bahas udah nikah, terus orang pacaran. Nah, yang jomblo nih, kita jangan pikirin yang udah punya pacar doang nih. Si jomblo, kabar gua gimana bro? Kabar gua gimana nih bro? Nah, gua mau nanya gini bro, simple. Pasti lu pernah di momen lu single. Iya. Iya kan? Nah, di momen lu single, artinya kalau gua itulah momen bahwa gue harus tanya sama Tuhan, apa yang saya harus siapkan agar Tuhan kasih saya pasangan hidup, agar Tuhan kasih saya izin untuk berproses dalam berpacaran, karena pacaran itu kan pranikah kan, untuk memasuki gerbang pernikahan. Artinya si teman-teman yang sedang jomblo ini perlu nggak sih berdoa untuk minta pasangan, atau dia berdoa, Tuhan apa ya yang saya harus rubah, atau seperti apa doa lu misalkan gitu? Pertama, berdoa itu penting. Iya, pasti kan. Kayak lo mau jomblo, lo lagi pacaran, lo nikah, doa itu penting. Nggak peduli status lo, doa itu penting. Doa itu penting, yes. Cuy. Doa itu penting. Nah, untuk yang jomblo mungkin berdoa untuk berpasangan, udah pasangan silakan. Tapi gue sih baik lagi, yang penting adalah lo bisa jadi pribadi yang baik untuk your future pacaran, your future wife or husband. Itu yang paling penting. Karena kalau lu karena gini, kalau lu ngeras gue pernah ada teman, dia doa untuk Tuhan kasih aku pacar dong, kasih aku ini, minta tuh demanding, minta. Tapi pas udah dapet lupa sama Tuhan. Ayo. Nah lah. Tujuannya bukan itu berarti kan, dia untuk berdoa. Itu harus balik lagi konsepnya. Lu boleh berdoa seperti itu, tapi ingat, lu dalam kehidupan lu berdoa itu penting. Iya. Gitu. Jadi nggak hanya berdoa untuk minta pasangan, lu berdoa kayak, karena kalau misalnya berdoa udah punya pacar, lu lupa, lu nggak bersyukur lagi, ayo. Yes. Iya kan. Berarti tadi gue tarik kesimpulannya, kan kalau kita berkaca dari teman lo tadi, begitu dia minta sama Tuhan kasih pasangan hadiahnya, dia malah lupa sama si pemberinya. Iya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh gitu berarti itu ya. Oke. Keren sih. Iya, berarti kan? Anak-anak di luar sana yang sedang jomblo, yang sedang jomblo, pasti persentasenya tinggi nih yang jomblo nih, gitu kan? Pasti. Yeah, lagi PSBB nih kan, pressure kan. Nih, sorry nih gue nanya, PSBB bikin putus nggak sih? Kayak kebanyakan bikin putus ya, kayaknya ya. Aduh, nggak enak nih. Apa pertanyaan saya salah kayaknya? Mungkin kayak teman-teman di sini. PSBB tuh karena gini, gue ngelihat gue ngeliat gini, kalau pas nggak ketemu bikin ada satu gap gitu. Ada penurunan kualitas dalam hubungan. Artinya kita harus tetap ketemu untuk menjaga. Nah, akhirnya dengan banyaknya dengan adanya PSBB banyak pasangan yang runtuh atau kualitas hubungannya udah nggak seperti sebelum PSBB kan. Akhirnya misalkan udah masuk new normal, ketemuan beda lagi. Kok gini nih orang nih gitu, selain tambah lebar ya. Selain tambah gemuk, kok menurun ya gitu. Kualitas hubungannya. Sepenting apa pertemuan dalam pacaran? Interesting ya. Tapi kalau misalnya gue sendiri, PSBB itu benar-benar painful ya untuk kita semua kan. Kita nggak bisa ketemu teman, nggak bisa, mungkin yang pacaran nggak ketemu lagi. Tapi bear in mind, lo kalau misalnya udah pacaran nih, lo ada komitmen sama satu orang ini, any kind of condition itu bukan jadi alasan untuk merubah kualitas. Yes. Iya kan? Iya. Lo video call bisa, tapi jangan kayak bucin-bucin amat lah. Iya kan? Gitu. Kayak lo set time aja gini, misalnya nih, lo pasangan lo kerja nih, atau misalnya kuliah nih gitu. Oke, lo tahu timeline mereka.
lo decide, oke, misalnya jam 6 jam 7 udah nggak kerja kan, udah nggak kuliah kan, yuk video call yuk gitu. Oke. Komitmen aja kayak gitu, yang sama-sama ngerti kan, kayak walaupun masih PSBB ini aktivitas tuh sebenarnya tuh masih ada. Bukan berarti di rumah bisa video callan terus, itu juga nggak sehat menurut gue. Iya. Berarti dengan adanya keterbatasan PSBB ini, kita harus pintar-pintar sebagai sebagai pasangan harus pintar-pintar cari cara bagaimana kita tetap menjaga kualitas hubungan. Betul. Jangan jadikan PSBB ini sebagai alasan untuk putus. Ya. Padahal dia sebenarnya ada itu nggak boleh. Iya. Sekarang gini, kita belum bahas ini karena gue balik lagi, hubungan itu selain komunikasi, Tuhan, ketiga nih, percaya. Trust. Itu penting bro. Gue tanya gini, apa arti trust buat lo? Trust itu adalah ibarat tali tambang nih bro. Semakin trust lo kuat, tambang lo kenceng kan. Nah, lo gue trust banget sama istri gue. Ya mungkin misalnya ada berapa aspek, kayak tiba-tiba dia lupa ini, lu kayak misalnya kayak istri gue lupa cuci piring misalnya gitu, sepele aja ya. Itu lu jadi kendor trustnya. Menurut gue trust itu benar-benar pegangan lu dan pasangan, dan lu gimana mengerti pasangan lo, menurut gue ya. Karena kalau udah trust pasangan lo sepenuh hati, kayak lo ngapain, lu nggak ada hesitation di hati lo, lu nggak ada negative talk di hati lo, gitu. Oke. Apa ya? Ya lu balik lagi sih, kayak misalnya kayak lu dengan pasangan lo, kayak lu dengan pasangan lo, kayak mungkin kayak kita main bola gitu kan, kayak kamu main bola 3 jam sih gitu, iya 2 jam main, 1 jam ngobrol, kayak gitu kan. Terus ya bener kok, yang penting baik lagi komunikasi, itu dia. Karena the lack of trust will lead you to negativity, negative thoughts, negative act, negative words. Itu dia. Dan tuh trust itu nggak hanya words one way, it's 2 ways. Nah, itu dia. Sama kayak hubungan kita sama Tuhan berarti. Betul. Saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan tuh sebenarnya percaya sama kita. Betul. Tuhan percaya sama kita untuk kita tidak ngecewain dia, tapi meskipun kita berkali-kali kecewain dia, Tuhan tetap percaya sama dia. Betul. Mungkin itu yang kita bisa jadi analogi kita tarik. Sekalipun amin. Sekalipun pasangan kita ngecewain kita, Tuhan bilang kasih pengampunan 70 kali 7. Betul. Artinya kita nggak bisa bikin kuota berarti sama pasangan kita ya. Betul, nggak boleh. Artinya gini, oke, sekarang aku maafin, tapi sekali lagi kamu bikin salah yang sama, kita putus. Kayaknya nggak begitu ya berarti ya. Menurut gua enggak, itu kan ya komunikasi lagi kan. Iya. Dan kalau menurut gue kayak semua hubungan pasti kayak either kita atau pasangan kita pernah buat salah, ya kan. Tapi lu masa dengan satu masalah ini lu mau ngerusak semuanya, ya kan? Iya. Kayak misalnya lu ada masalah, lu pasti selesaiin, bener gak? Kalau gue sama bini gue, misal gue ada masalah, gue usahain segimana mungkin sebelum tidur kita selesaiin masalah gitu. Itu seperti kata firman Tuhan ya. Betul. Jangan biarkan masalahmu sebelum matahari terbenam. Terbenam, sorry. Iya. Kalau malam terbit. Keren. Gitu. Terakhir Nanda. Ya. Gue pengen lo kasih pesan, message untuk teman-teman. Baik yang jomblo, terserah lo kasih message aja ke mereka, yang luar sana yang sedang mencari pasangan gitu. Apapun itu message-nya, go on, sampein aja. Untuk teman-teman diaspora, percayalah bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama kalian. Amen. Baik kalian sedang jomblo, pacaran, proses pranikah atau nikah, Tuhan tuh selalu bersama sama kalian. Yeah. Tuhan itu seperti Bapa yang care kalian. Tadi dengan diskusi dengan Nando, Tuhan itu kalau Tuhan tuh percaya sama kita, kalau kita percaya sama Tuhan akan percaya sama kita untuk memberikan yang lebih besar. Yeah. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah seberat apapun, selalu ngandalin Tuhan. Jangan pernah kendor dengan Tuhan.
And also kalau misalnya masih ngerasa biasa-biasa aja, percayalah pada perkara hal kecil karena Tuhan sudah mempersiapkan perkara yang besar untuk kalian. Amin. Gitu. Yes. Thank you bro. Thank you for coming. Thank you bro. Lagi. Sekian dulu podcast kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sahabat Muda Diaspora, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.